Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita sudah mengetahui bahwasanya seorang muslim wajib untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada apapun dan siapapun. Bahkan dari ibunya. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah sampai kepada derajat itu atau belum? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya kita sudah mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada beliau, lebih daripada cinta kita kepada siapapun? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui hal tersebut kita bisa melakukan sebuah ujian, yaitu dengan menghadapkan dua pilihan pada seorang muslim. Pilihan yang pertama tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kita bisa untuk melihat beliau. Katakanlah kita hidup pada zaman beliau. Pilihan yang kedua, kita tidak bisa melihat dan bertemu dengan anak kita yang paling kita cintai. Silahkan pilih. Mana yang lebih Anda pilih? Tidak bisa melihat Rasulullah SAW, asal Anda bisa melihat dan bertemu dengan anak Anda, atau tidak bisa melihat dan bertemu dengan anak Anda yang paling Anda cintai, asalkan Anda bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau jawabannya adalah yang pertama, yaitu mengatakan saya lebih memilih untuk tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, asal saya bisa bertemu dengan anak saya yang paling saya cintai, maka berarti Anda belum sampai derajat yang tinggi itu. Anda masih berdosa. Anda masih mencintai anak Anda lebih dari cinta Anda kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya kalau jawabannya adalah yang kedua, dengan mengatakan saya lebih baik tidak bisa bertemu dengan anak saya yang paling saya sayangi, yang paling saleh, yang paling tampan, asal saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kita katakan Anda sudah mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada siapapun, termasuk kepada anak Anda yang paling tersayang. Ini caranya. Namun barangkali kita tidak akan pernah dihadapkan pada dua pilihan yang persis seperti ini, karena kita tidak mungkin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di zaman ini. Tidak mungkin. Namun kita barangkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang lain, pada pertanyaan-pertanyaan dan ujian kehidupan yang lain. Seorang siswi yang mendengar bahwasanya rambutnya harus dia tutup, berkomitmen untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW, dan dia mengatakan saya akan memakai jilbab saat pergi ke sekolah. Maka saat di sekolah mungkin dia mendapatkan tantangan dari teman-teman dia, dari guru-guru dia, bahkan mungkin dari wali kelasnya yang bertanggung jawab pada baik buruknya nilai anak ini. Maka sungguh dia sudah dihadapkan pada ujian yang sesungguhnya. Pilih cinta Rasulullah SAW dengan memakai jilbab, atau memilih cinta para guru, teman-teman dan kepala sekolah dengan menanggalkan jilbab. Kalau Anda dihadapkan pada ujian seperti ini, pada pertanyaan seperti ini, pada pilihan seperti ini, Anda sudah tahu jawabannya. Anda tidak boleh mendahulukan cinta orang lain di atas cinta kepada Rasulullah SAW.
Seorang pemuda yang ingin berkomitmen pada sunnah, mengamalkan agama Islam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tanpa menambah-nambah. Dia juga akan dihadapkan pada tantangan yang lain, pada ujian yang lain. Mungkin dengan begitu dia akan dimusuhi oleh teman-temannya, tetangga-tetangganya. Bahkan mungkin pertentangan itu dia dapati dari orang yang paling tersayang, dari ibundanya yang telah melahirkan dia dan telah membesarkan dia. Namun saat dihadapkan pada pilihan seperti ini, seorang muslim harus tahu jawabannya. Tidak ada jawaban kecuali hanya satu jawaban yang benar, yaitu memilih untuk mengedepankan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di atas cinta kita kepada siapapun, baik itu tetangga kita, teman kita, orang tua kita, bapak kita, bahkan ibu kita. Inilah ujian yang sesungguhnya yang barangkali kita hadapi di dunia nyata. Dan kalau Anda sudah mengatakan bahwasanya Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada siapapun, maka jangan salah memilih jawaban, jangan salah pilih ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan ujian-ujian seperti ini. Semoga Allah membimbing kita kepada apa yang Dia cinta dan ridhoi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.